Cak Lontong. Nah, nanti harapan kami pengajian ini menjadi ruang diskusi yang apa ya, semarak sambil kita bertanya ataupun memberikan pendapat bebas. Nanti Ustadz Abdul Adim akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, kami serahkan waktunya kepada Ustadz Abdul Adim untuk dibuka dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Kepada Ustadz Abdul Adim, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdin kalatilatuh wa rasulullahi wasilatu antalah ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna ata'na wa ta'un wa sa'ir amwa'i bala'i yaqun. Ya Allah ya man amar bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-mab'uth rahmatil alamin salatan tufarrij biha ma nahnu min umuri dini dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dan sudah lima hari berlangsung dan 25 hari lagi hari raya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita membaca Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkahi usianya dan yang sehat, insya Allah panjang umur. Yang telah kembali kepada Allah, insya Allah mereka mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jangan lupa anak kita perlu motivasi ruhani. Insya Allah barokah dari Al-Fatihah anak kita dimudahkan belajar, memperoleh ilmu yang manfaat, barokah, berkah untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk bangsanya, khususnya untuk kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dan untuk kita, keluarga besar kita, jamaah pengajian Al-Hikam, jamaah pengajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin, juga jamaah kitab Nasaihul Ibad, kita yang hadir dan juga yang belum hadir, kerabat kita, keluarga kita, mudah-mudahan selalu diberikan jalan yang terbaik, rezeki yang melimpah, berkah, sehat jasmani dan rohani. Insya Allah diberikan kemudahan pergi haji ke tanah suci dan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati syahr Ramadan al-mubarak bi barakati hadhihi lailah al-mubarakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Kita lanjutkan pertemuan yang 2 hari yang lalu kita membahas tentang khoslatani man kana fi kataballahu syakiran sabiran wa man lam taquna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran man nadhara fi dini ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Jadi kemarin kita membahas 2 perilaku, ya. Jika orang itu melakukannya, maka Allah catat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar dan tidak menjadi tidak ditulis sebagai orang-orang yang celaka, ya. Insya Allah ditulis menjadi orang yang sabiran. Yaitu siapa mereka? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqa. Orang yang melihat orang yang ahli agama, kemudian mengikutinya. Nah, kalau urusan dunia, dia melihat yang lebih bawah darinya, ya, agar menjadi orang yang bersyukur. Dan insya Allah mudah-mudahan barokah bulan suci Ramadan kita melakukan itu. Nah, kita akan lanjutkan, yaitu tentang ad-dunya wal mamat, dunia dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya man bidunyahu istaghala qad qarrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Nah, ini ya man bidunyahu istaghala, wahai manusia yang sibuk mengurusi dunia. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh engkau telah tertipu oleh angan-anganmu yang panjang. Jadi orang kalau hidup di dunia itu kadang lupa dengan kematian. Tapi baguslah kalau ingat mati terus nggak mau bekerja. Tapi begini, kalau kita beribadah, kita harus berpikir seolah-olah kita akan mati besok.
Tapi kalau kita bekerja, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Itu cara. Nah, jadi kalau kita bekerja, itu seolah-olah tidak akan mati. Ya, tapi kalau kita itu ibadah, seolah-olah itu yang terakhir. Sehingga akhirnya kalau ibadah itu khusyuk, kalau bekerja itu semangat. Jangan terbalik. Ya, kalau waktu kerja itu ingat mati, akhirnya malas. Kemudian kalau ibadah, ya itu ingat kerja. Nah, jadi terbalik. Insya Allah kita nggak seperti itu. Maka di sini diingatkan, ya man bid dunya hustaghala qad gharrahu tulal amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajar. Sampai lupa urusan dunia. Al mautu ya'ti baghdatan wal qabru sunduqul amal. Ya, maut itu atau kematian itu akan datang kepadamu dengan tiba-tiba. Jadi nggak ada yang janjian misalkan. Ya kalau malaikat dengan Nabi Ibrahim, ya malaikat dengan Nabi Ibrahim itu ketika mau mati, mau wafat itu didatangi oleh malaikat. Katanya malaikat begini, ya Nabi Allah, ya Khalil Allah, wahai kekasih Allah, ya Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Itu katanya malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, nggak mungkin seorang kekasih akan membunuh kekasihnya. Oh, ketika malaikat dijawab demikian, malaikat kan nggak bisa jawab. Malaikat itu prosedural. Akhirnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Nabi Ibrahim mau saya cabut nyawanya, dia mengatakan nggak mungkin Allah itu akan membunuh kekasihnya. Nah, setelah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengajari malaikat. Nah, malaikat diwajari bilang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau engkau mengaku kekasih, kan mestinya kau senang akan bertemu dengan kekasih. Ya, akhirnya malaikat itu datang lagi. Wahai Nabi Ibrahim, bukankah seorang kekasih itu pasti akan tahu, akan ketemu, akan rindu dengan kasihnya? Nah, syarat untuk bertemu dengan kekasih kau harus mati. Akhirnya mau Nabi Ibrahim. Ya, jadi ini logika Nabi, ya logika Nabi begini. Ketika mau dicabut nyawanya, Nabi Ibrahim mengatakan, nggak mungkin Allah itu mencabut nyawa saya, wong saya ini kekasih Allah. Terus Allah juga menjawab lewat lisannya malaikat. Nah, namanya seorang kekasih itu nggak ada ceritanya kekasih itu berjauhan dengan kekasihnya. Pasti kalau disambut, ya apa dipanggil pasti mau. Akhirnya Nabi Ibrahim mau. Kalau Nabi Ibrahim kan sudah cukup ya, sudah cukup bekal. Nah, kalau kita, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki bekal dan bekal itu betul-betul cukup. Al-mautu ya'ti al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Maut itu akan datang secara tiba-tiba dan alam kubur itu adalah peti segala amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sabarlah terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di dunia, tiada kematian melainkan ajalnya akan tiba. Jadi nggak ada orang yang mampu lari dari kematian. Semuanya pasti mati. Dunia itu satu persatu akan bergantian. Dan kita insya Allah barokahnya ngaji kita akan semakin meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita kalaupun kembali itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkud dunya, ya. Tarkud dunya amarru minas sibri wa ashaddu min hatmi suyufi fi sabilin wa la yatruku ahadun illa ata'allahu mithla ma yu'ti asyhada. Ini Imam Dailami dalam sebuah hadisnya, tarkud dunya ammaru minas sabri. Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada ya jadam. Jadi kalau orang sudah mencintai dunia itu mau meninggalkan dunia itu nggak tega. Karena meninggalkan dunia itu jauh lebih sakit. Nggak mungkin ya habis beli mobil Alphard, beli rumah baru, kemudian mau mati itu kan takut. Nah itu namanya tarkud dunya ammaru minas sibari wa syaddu min khatamis suyufi. Jadi meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada
Jadam itu pahit dan lebih pedih daripada goresan pedang di medan sabilillah. Harus sofi sabil wala yatrukuha ahadun illa atallahu mithla ma yu'ti asyhada. Tetapi kalau kita mau meninggalkannya, itu pahalanya itu seperti orang mati syahid. Makanya ada istilah begini. Jadi ibadah itu dibagi dua. Pertama yaitu ibadah namanya itu ibadah qasirah. Yang kedua adalah ibadah muta'adiyah. Ibadah qasirah adalah ibadah di mana kita melakukan ibadah tapi yang merasakan nyaman dan nikmat adalah kita sendiri. Itu namanya ibadah qasirah. Jadi puasa itu kan kita bisa merasakan kalau sudah nikmatnya puasa itu kan bisa dirasakan. Umroh, haji, kemudian sholat, itu kita bisa menikmati sendiri. Tapi kalau ibadah sosial itu namanya ibadah muta'adiyah. Kita yang lelah, kita yang capek, tapi yang merasakan nikmat itu orang lain. Maka disebut dengan ibadah muta'adiyah. Dan pahalanya itu ibadah sosial itu pasti tinggi. Sehingga ciri-ciri orang beriman bertakwa itu pasti cirinya itu adalah sosial. Seperti ada ayat di Al-Quran itu wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah ardu as-samawati wal ardu iddat lil muttaqina. Ya, jadi surga itu yang luasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Pertama itu yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimil ghaidz wal afina minan nas wal afina anin nas. Artinya orang yang bertakwa itu ciri khasnya adalah yaitu ciri khasnya itu adalah ibadah sosialnya itu meningkat. Karena memang berat. Berat, sangat berat. Kita punya duit untuk disedekahkan itu berat. Bahkan dalam dunia perpelitan, pelit itu ada tingkatan. Pelit tingkat awal, ya itu gini. Misalkan saya berbagi, itu ada teman goblok kamu itu nyari nyari apa namanya? Nyari sulit-sulit dikasihkan orang. Itu tingkat tinggi. Kita ini yang berbagi tapi orang lain yang sengsara. Akhirnya apa? Memprovokasi agar supaya pelit seperti dirinya. Itu dalam bahasa Al-Quran, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Wa ya'muruna dan memerintah manusia bil bukhli pelit seperti dirinya. Nah, kalau kita paling ya tingkat ya level-level rendah lah. Biasanya punya duit masih sayang duitnya. Itu level ya memang seperti itu. Kalau kita mampu memerangi diri kita, itu pahalanya sangat besar. Karena berarti itu digambarkan di sini walam yatruk ahadun illa atallahu mithla ma yuti asyhada wa tarku qillatul akli, ya itu pahalanya itu sangat sangat besar. Insya Allah kita kuat walaupun tidak seperti zaman Nabi ya, zaman sahabat, tapi di zaman akhir kan lumayan. Yaitu meninggalkan dunia adalah dengan cara mempersedikit makan, itu caranya. Nah, ini ada caranya. Watarkuha dan meninggalkan dunia kilatul akli. Padahal prakteknya kita ini bukan kilatul akli, tapi bagaimana kuliner. Nah, itu. Jadi ini pertentangan. Tapi makan sendiri itu kalau kita yakini untuk ibadah itu pahalanya besar. Makanya kalau kita makan itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya makan biar saya kuat beribadah. Itu tuh pahalanya sangat gede banget itu. Bukan hanya sekedar makan, tapi makan itu setiap ya setiap satu sendok masuk dalam perut kita itu akan menjadi nilai ibadah kalau kita tahu. Makanya kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, watarkuha qillatul akli wasyab'i, ya. Pertama yaitu meninggalkan qillatul akli, ya. Meninggalkan mempersedikit makan dan jangan terlalu kenyang dan tidak suka dipuji manusia, yaitu namanya apa? Wa sana'i minan nas. Kita kalau dipuji itu tidak senang, tapi bukan berarti marah. Ya biasa-biasa saja. Karena orang memuji itu pasti ada tujuan. Nggak mungkin memuji tapi tidak ada tujuan. Jadi orang-orang yang tiba-tiba memuji kita itu hati-hati, itu jebakan Batman.
Ada itu satu tulisan yang ditulis oleh kitab Ibnu Hazm, orang yang tadinya biasa-biasa kok baik kepada kita itu ada sesuatu. Kalau baik tiap hari itu biasa, tapi tadinya tidak baik menjadi baik itu berarti ada sesuatu. Itu kalau kaidah dalam ilmu namanya ilmu bahasa Arab namanya i'rab. I'rab itu perubahan akhir kalimat karena masuknya beberapa amil. Jadi a, i, u itu karena penyebabnya adalah amil yang masuk. Sama manusia itu berubah pasti ada yang menjadi penyebab perubahan tersebut. Nah, kok senang dipuji, wah ini bahaya. Fa innahu man ahabba tsana'a minan nasi ahabba dunya wa orang yang paling suka dipuji itu berarti cinta dunia dan kelezatannya. Wa man syarrun na'ima kullun na'im. Jadi cirinya itu kalau suka dipuji itu suka dunia. Maka dianjurkan fal fal yad'i ad-dunya wa tsana' minan nas. Maka tinggalkan dunia dan jangan suka dipuji. Nah, tapi kalau memuji karena Allah, insya Allah bagus, ya, memberikan motivasi. Tapi kita harus melihat ini dipuji tambah besar kepalanya atau gimana. Sebab pujian itu kadang itu membunuh karakter ya. Yang tadinya baik dipuji itu akhirnya tidak menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man kanat niyatul akhirat jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Man barang siapa niatnya untuk akhirat ya. Barang siapa berniat untuk memperoleh akhirat, hidupnya itu orientasinya akhirat, maka Allah menghimpunkan potensinya, membuatnya kaya jiwa dan dunia. Nah ini. Jadi man kanat niyatul akhirat jamallahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa dunya raghimah. Jadi orang kan kalau orientasinya itu akhirat, itu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dijadikan orang yang kaya jiwanya. Pertama. Yang kedua, dunia itu mencarinya. Nah, ini apa namanya? Rahasia menjadi kaya itu gitu. Jadi kalau orang hidupnya orientasinya itu akhirat, dia itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikayakan itu hatinya, jiwanya sehingga dia itu tidak apa namanya? eh apa ya namanya? Tidak suka dipuji dan lain sebagainya. Jadi orientasi hidupnya itu adalah akhirat, dia itu akan menjadi orang yang bahagia, kemudian dunia yang ditinggalkannya itu mencari dirinya. Ya, saya ingat sekali apa ini Gus Dur ya. Gus Dur itu almarhum. Ini cerita Pak Lek saya tentang beliau itu. Suatu saat Gus Dur itu diundang di sebuah perusahaan besar. Gus Dur itu bilang begini, aku mau mengisi seminar, tapi dulu sebelum jadi presiden jauh masih. Saya mau akan mengisi seminar, tapi dengan syarat. Syaratnya apa, Gus? Kamu harus bayar saya sekian. Terus orang yang ngundang bilang gini, Gus Dur ini masa apa materi banget, materi banget. Karena dia itu kepentingannya ingin mengundang Gus Dur, akhirnya mau. Nah, kalau kamu mau sekarang saya mau tanda tangan. Tanda tangan pada waktu itu. Begitu tanda tangan selesai ngisi seminar, maka Gus Dur itu memanggil eh, ketua seminar perusahaan tersebut. Tolong carikan rumah yatim, ya. Tolong semua uang ini diberikan kepada mereka. Baru kaget kalau Gus Dur itu nggak doyan duit. Padahal suudon sudah dari awal tuh suudon. Ini kok hitung-hitungan banget bang ya seminar. Mintanya di awal lagi tanda tangan. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, ini juga kalau hadis itu sahih ya. Nah, sahih. Nah, ini cerita dari Kiai Marzuki. Jadi cerita ada beberapa sumber. Kiai Marzuki pernah, kemudian teman saya namanya Ustadz Syafaat ya. Teman saya dosen hafal Quran juga dia. Cerita. Jadi waktu Gus Dur itu dari kota Malang mau ke Jombang bersama supir katanya. Supirnya itu
tiba-tiba dibilang Gus Dur, kayak kita beli durian. Langsung minggir. Itu kalau kita dari Malang ke Batu, itu kan banyak itu di Kantang dan sebagainya, itu banyak jualan durian. Tiba-tiba berhenti. Begitu berhenti, ya di situ ada orang jual durian 3 atau berapa itu. Nah, kemudian dibeli. Setelah dibeli, Gus Dur bilang, tolong ya ambilkan uangnya di jok mobil. Diambil satu amplop isinya 10 juta pada waktu itu. Gus, ini kok 10 juta? Kok 10 juta? Sudah kasihkan semua saja. Gus, ini duriannya cuma 3, masa bayarin 10? Ya sudah, kasihkan semua. Setelah dikasihkan semua, ditanya itu orang yang jualan durian. Alamat lengkapnya, kemudian daerahnya mana. Setelah itu kasih alamatnya lengkap, sopir ini mengantar Gus Dur ke mana itu, ke Jombang. Setelah dia itu pulang ke Malang, dicarilah orang itu. Ternyata ketemu. Ternyata pada hari itu dia memerlukan uang 10 juta untuk operasi ibunya. Nah, yang seperti itu sudah ya sudah terjadi. Yang terakhir, Kiai Marzuki itu dapat hadiah, ya, dapat hadiah sarung BHS dari Gus Dur. Terus yang mengantarkan itu orang dari Surabaya. Tolong ya, bingkisan ini isinya sarung, berikan kepada Kiai Marzuki, ucapkan terima kasih. Tolong kalau mengasihkan, kalau saya sudah wafat. No. Begitu Gus Dur wafat, ini diberikan Gus, saya mengantarkan ini pesannya siapa? Pesannya Kiai Gus Dur. Pesannya kalau sudah saya meninggal, tolong barang ini diberikan kepada, nah ya seperti itu ya. Itu nggak doyan dunia, Bang. Jadi kita untuk seperti itu. Tapi karena dia itu nggak orientasi dunia, tapi dunia itu mengejarnya. Ini kan repot ya. Nah, jadi dia itu orientasinya akhirat, meninggalkan dunia, tapi akhirnya dunia itu mengejarnya. Jadi hampir para ulama itu kan kelihatannya nggak pernah kerja, tapi mereka itu cukup. Bahkan saya punya guru di Jember itu namanya Ki Abu Fadlin. Punya adik namanya Mbah Sarinunia. Terus yang ketiga namanya Muhammad Munafid Afifi. Itu juga sama. Kamu itu ratusan bahkan ribuan itu dikasih makan semua. Itu bukan 1 hari 2 hari, setiap hari. Saya kadang, duitnya dari mana ini? Cuma beliau dagang ya, punya dagangan jualan jualan sarung gitu. Nah, yang seperti ini saya sering menemukan. Oleh karena itu, kalau di sini itu man kanat niyatu al-akhirah jam'allahu wa syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dia tidak pernah pusing hidupnya, wa atatu ad-dunya rahimah, dan dunia itu datang kepadanya, dia itu dikejar-kejar sih. Wa man kanat niyatu dunya farraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqru baina ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Tapi barang siapa yang berniat memperoleh dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau orang itu orientasinya itu dunia, malah dia dipisahkan dari dunia. Sehingga dia itu mencari dunia, tapi tidak dapat-dapat. Bahkan kerjanya, antara kerja dan hasilnya itu kok kelihatan banyak kerjanya. Nah, ini juga ada ilmunya. Ilmu ini saya dapat dari Kiai Tauha. Kiai Tauha itu bilang begini, ya, kepada santri-santri itu supaya rajin membaca Al-Quran, baca wirid, biar menjadi pribadi yang diuber rezeki. Beliau mencontohkan dirinya, dulu dirinya itu kerja itu maniak kerja lah, tapi hasilnya itu tidak seimbang. Begitu dapat uang, misalkan uang banyak, sepedanya hilang lah, kira-kira seperti itu. Begitu duitnya banyak, ada saja yang menjadi masalah. Akhirnya dirubah, dibalik, kerjanya dikurangi, dan kemudian wiridannya ditambahi. Akhirnya duitnya itu banyak dan berkah. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ar-rizqu rizqan, rezeki itu dua, anta tatlubuhu wa rizqu yatluba. Kamu yang mencari rezeki atau rezeki yang mengejar dirimu. Wallahu alam. Nah, mudah-mudahan kita masuk yang kedua. Jadi kalau orientasinya itu dunia, maka di sini disebut membuat kemelantratan di depan matanya dan tidak memperoleh dunia kecuali apa yang telah ditentukan untuknya.
Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang dilimpahi rezeki min haitsu la yahtasib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang munajat doa. Ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dhu'fi fa kaifa la tuhib sayyidi an tahaba li jami'a sayiati ma'a ghinaka maulaya anni. Ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu, sesungguhnya aku senang menghaturkan kepadamu. Inni uhibbu an ahabalaka jami' hasanati. Ya Allah, sesungguhnya aku senang menghaturkan kepadamu seluruh kebajikanku, berikut kemelaratan dan kelemahanku. Maka bagaimana lagi engkau Tuhan tidak suka menganugerahkan kepadaku seluruh kejelekanku berikut kemahakayaanmu untuk tidak menyiksa aku. Ini doa ya. Munajat dan mohon ampunan. Ilahi unni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan segala kebaikan yang dia lakukan pada Allah dengan merasa bahwa dirinya itu lemah, dirinya itu tidak berdaya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang doa itu seperti itu. Doa itu ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita itu orang yang paling lemah. Jangan sampai kita berdoa tapi merasa perkasa, merasa lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzunub ghafirudz dzambil 'adzim. Wa amilni muamalatal karim wa tsabbitni 'ala nahjil qawim. Ini Abu Nawas ya. Abu Nawas nih. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni ala nahjil qawimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, namun aku tidak kuat dengan neraka jahanam, neraka jahim. Maka terimalah taubatku ya Allah dan ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dosa yang besar. Perlakukanlah diriku dengan perlakuan orang-orang mulia dan tetapkanlah aku di jalan yang lurus. Ini perayuan maut ya, apa ya. Jadi Abu Nawas. Saya pernah baca itu Abu Nawas. Abu Nawas itu ibarat anak sekarang tuh nakal ya. Apa gini ya? Nakal lah, cara mikirnya nakal. Contoh begini, saya pernah belajar diajar dulu namanya Profesor Dr. Fathri Mursyidi, dosen dari Mesir di Mekah itu cerita Abu Nawas. Abu Nawas itu bahasa Jawa itu geleng. Geleng itu apa ya? Pokoknya nggak jelas lah mungkin. Jadi pernah dia mengatakan begini. Jadi masa mudanya. Innallaha la yaqulu fawailul lil musykirin walakinnallaha yaqul fawailul lil musallin. Allah tidak mengatakan kerusakan bagi orang-orang yang minuman keras, tapi Allah hanya mengatakan kerusakan bagi orang-orang yang sholat. Itu kan apa ya? Nakal, cara mikirnya itu nakal. Ya, pokoknya itu cerita Abu Nuwas. Akhirnya kenakalannya itu lama-kelamaan beliau itu karena punya ilmu, ya, mengenal Allah melalui syair-syair itu akhirnya tobatnya itu dikemukakan dalam bentuk syair. Dia mengakui saya ini banyak dosanya, saya tidak pantas masuk surga, tapi ya seperti saya apa ya kuat masuk apa ya Pak apa saya ini tidak pantas masuk masuk surga, tapi ya saya seperti saya ini ya nggak kuat dibakar di neraka. Kalau begitu ya tumbuhkanlah tobat pada diriku ya Allah karena aku tahu Engkau adalah Maha Pengampun. Itu kan indah. Itu kalau di apa namanya anak-anak santri itu kalau merayu calon istrinya itu langsung lepek-lepek.
saya ini tidak pantas untuk menikah denganmu, tapi aku tidak mungkin berjauhan dengan dirimu. Nah, itu kan apa namanya bahasa-bahasa yang digunakan sastra itu seperti itu. Dan ini digunakan untuk merayu Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengampun. Itu isinya doa syair tapi isinya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Ini ayat ini menceritakan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian siapa rasulun min anfusikum, seorang utusan yang datang dari jenis kalian semua, yaitu manusia, sesama anak Adam. Kemudian azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang utusan dari kaummu sendiri, yaitu Nabi Muhammad, berat terasa olehnya penderitaanmu, ya, sangat menginginkan keselamatan bagimu. Itu namanya Raufur Rahim. Jadi saya sampaikan di sini ya. Jadi hatinya Rasulullah itu lembut banget. Jadi ibarat begini, Rasulullah itu nggak tega kalau pengikutnya itu masuk neraka. Ibaratnya orang tua, kalau orang tua yang baik kan gini, dia tidak ingin makan kecuali melihat anaknya dulu makan. Jadi kalau makan enak, orang tua itu yang dipikirkan itu anaknya. Nah, sifat seperti disebut dengan rauf. Bayangkan Nabi itu mencintai kekasihnya, yaitu umatnya itu kekasihnya. Apa ya tega Rasulullah itu melihat umatnya itu satu persatu dibakar di neraka? Nggak mungkin tega. Makanya Nabi itu disebut raufur rahim. Itu kalau para ulama baca ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi, ya, mengajarkan kepada kita untuk belajar, Nabi mengajarkan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang taat kepada Allah nanti masuk surga bi ghairi hisab. Sedangkan yang seperti kita, ya mudah-mudahan bi ghairi hisab juga, tapi disiksa di neraka pun Nabi itu tidak tega. Ini mau tidak mau, ini umatku. Ini telah pernah menyebut nama aku. Ini pernah mengikuti sunnahku. Maka Nabi itu bertanggung jawab, dan Nabi ingin semua pengikutnya adalah masuk neraka, masuk surga semua. Itu namanya Raufur Rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, ini apa ayat surat At-Taubah. Ini ada cerita menarik di balik ayat ini, tapi ini nggak perlu diterangkan secara umum, tapi agak rahasia. Ya, jadi ayat ini ada kisah yang sangat menarik ya. Jadi dalam dunia apa namanya wirid itu sering digunakan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menaklukkan musuh-musuhnya, yaitu membaca ayat ini. Ada membaca berapa kali, gitu. Tata caranya ada. Kemudian dianjurkan dengan baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini kalau dalam apa namanya dalam dunia sholawat itu di buku itu sudah saya baca, sudah saya tulis, sudah saya namanya sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, saya dapat ijazah dari Kiai Madura, sama namanya Zawawi Imran. Saya pernah bisik, Yai jenengan kok panjang umur, sehat walafiat. Oh, saya baca sholawat. Apa sholawatnya? Sholawat Jibril. Nanti saya kasih. Terus saya dikasih, terus dapat ijazah. Kamu fatihai gurumu dan juga Gusmus. Beliau dapat dari Gusmus. Gusmus dapat dari Kiai Lirboyo, namanya Kiai Makhrus Ali. Ada di Malang itu ada namanya Kiai Habib Bakir, itu umurnya 100. Saya tanya, Bib, apa rahasianya sehat walafiat, Bib? Banyak sholawat. Oh, ternyata sholawat itu memang top, marka top ya. Ya. Jadi membaca dengan cara apa saja, kalau salawat itu pasti dapat pahala.
Bismillahirrahmanirrahim. Senang kepada Allah dan tidak suka pada diri sendiri. Idza arada an tastanisa billahi fastawhish min nafsik. Idza arada, jika Anda menginginkan bersenang-senang, antas taknisa billahi, dengan Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Jadi orang itu baru bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu bisa menaklukkan diri sendiri. Kalau belum bisa menaklukkan diri sendiri, apalagi menaklukkan keinginan-keinginan duniawi, maka dia itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya barusan saya ngaji di Sabilillah, ya, di Masjid Sabilillah itu ada satu makalah, orang yang ingin sampai, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperbaiki niatnya. Ya, kalau hatinya kotor, walaupun rajin ibadah, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Law dafa'tum halawatal waslah la'araftum mararatul qati'ah. Jika engkau telah mencicipi manisnya dekat dengan Allah, niscaya kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan. Jadi kalau sudah bisa memutus hubungan dengan dunia, dia akan bisa merasa manis berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma, ya Allah, rzuqni, berikanlah kepada kamu rezeki, ya, anugerah, ladzatan nadri ila wajhikal, kelezatan bisa memandang wajah mulia ya Allah, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu. Ini doa, ya. Tapi kita nggak perlu melihat Allah seperti apa, nggak perlu, karena Allah Subhanahu wa taala la yudrikul absor. Manusia atau panca indera kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat. Itu sebagian ulama pertama seperti itu. Karena apa? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tapi ada juga nanti wujuhu yaumaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Mas Nanda. Oh, Mas Khalid. Ya, terima kasih. Termute, Mas Khalid. Masih mati, Mas Khalid. Terima kasih Ustadz Adim. Kajian malam ini menurut saya makjeleb, ya, makjeleb gitu, terutama pada saya ini. Memang isi kitab Nasoiful Ibad itu benar-benar menurut saya mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu cinta duniawi, kita juga tidak boleh terlalu mengedepankan yang bersifat duniawi. Betul sekali yang disampaikan Ustadz Adim. Saya menjadi teringat, sedikit saja saya akan bercerita, karena Ustadz Adim tadi itu menyinggung Gus Dur, ya. Saya itu dulu tidak suka sama Gus Dur itu. Lalu kuliah, belajar akhirnya suka. Pas di kuliah saya suka, saya punya teman santri pondok pesantren yang sangat tidak suka dengan Gus Dur. Tetapi setelah beliau melanjutkan kuliah S2 di Surabaya, di IAIN Surabaya, saya ketemu lagi. Dia berbalik. Saya getun. Saya akan loh, kamu kok berubah sekarang? Iya, saya setelah membaca, akhirnya dia getun dan menjadi pembelanya. Sekarang beliau itu sudah menjadi profesor sekampus dengan Ustadz Abdul Halim, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Nah, itu saya masih ingat karena waktu kuliah saya tahu betul. Oh, Gus Dur itu bla 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 bla. Begitu beliau kuliah di IAIN Surabaya, di S2 di sana, pikirannya berubah. Saya ketemu di Surabaya, berubah. Dan sejak itu beliau menjadi pembela. Dalam hal kajian-kajian pemikiran, dia menjadi pembelanya. Bahkan dia berani ke pondoknya yang berseberangan dengan Gus Dur itu untuk
istilahnya apa ya, berdiskusi. Nah, beliau sekarang ini sudah menjadi profesor doktor dan menjabat di kampus Universitas Negeri Malang, salah satu pejabat. Nah, jadi seperti itu. Dan cerita-cerita yang mungkin saya sedikit nambahi itu ada cerita begini. Saya waktu ke Jombang itu ziarah mencari pondok awalnya saya. Anak saya tak carikan pondok semua di Jombang saya datangi. Lalu tibalah di pondoknya Gus Dur sambil ziarah. Saya mikir, loh orang yang ziarah tidak putus-putus Bapak Ibu. Ramai sekali. Rumah saya aslinya kan Blitar. Itu nggak kalah dengan makam Bung Karno. Yang jualan jejer-jejer semuanya mendapat. Saya mikir begini, beliau ini sudah meninggal dunia. Tapi yang bisa dihidupi ribuan orang. Saya punya teman, apa namanya, sopir travel, bis. Mereka itu sangat senang dengan adanya banyak orang ziarah-ziarah. Lalu si travel ini bilang, lah iya loh mas, beliau-beliau itu orang yang sudah meninggal, tapi kami ini merasa dihidupi. Kalau tidak ada beliau, orang-orang kampung itu nggak akan ziarah naik bis, Wali Limo, atau nggak akan ke makam Bung Karno, makam Gus, tidak akan. Itu orang travel, orang sopir bis yang bilang seperti itu. Jadi betul kalau cerita-cerita bahwa beliau itu tidak suka dunia, justru diburu dunia. Kira-kira begitu, saya sedikit menyampaikan pengalaman tadi, mohon maaf kalau terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu, malam ini tiba saatnya bagi panjenengan semua untuk bertanya, memprotes boleh, diskusi boleh, monggo. Ini waktu kami persilahkan, nanti langsung bertanya seperti biasa, langsung dijawab oleh Ustaz Abdul Adim. Monggo, Bapak Ibu, silahkan. Mas Khalid, ada pertanyaan di chat. Oh, nggih, nggih. Bagaimana cara agar kehidupan dunia tetap terlaksana tanpa melupakan akhirat? Monggo Ustaz Adim. Terima kasih. Di Al-Quran itu ada kalimat begini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan jangan kalian lupa nasibaka bagian minad dunya, di dunia. Jadi kita itu punya bagian di dunia. Nggak boleh misalkan, kenapa nggak kerja? Enggak. Nanti kalau rezeki datang kan datang sendiri. Nggak bisa. Tetap kewajiban kita itu mencari. Nah, cuma cara mencarinya itu setiap orang itu berbeda. Ya, termasuk guru ngajinya anak saya, namanya Yai Husaini, ya hafal Quran tuh muridnya ratusan ya, mungkin ribuan yang sudah lulus, hafal Quran semua. Kerjanya apa? Di pasar jual jam tangan, ya itu jam tangan, itu jam tangan, apa namanya, Seiko. Habis duhur biasanya tuh ke pasar ditungguin sambil baca Quran, itu hanya 2 jam. Nanti menjelang sholat asar turun lagi ke masjid menyimak anak-anaknya. Tapi juga cukup. Nah, pernah saya diskusi dengan beliau. Pernah begitu lama diskusi. Terus bilang begini, ya. Di sini itu banyak santri yang dititipkan orang tuanya, dan orang tuanya itu nggak pernah nyambangi anaknya karena memang nggak mampu. Tapi alhamdulillah saya sekolahkan semua juga, dan rata-rata ini yang menarik di situ, rata-rata anak yang belajar di situ jurusannya itu jurusan eksak, kedokteran S2, nah, sampai selesai, kemudian fisika, kimia, matematika. Jarang yang jurusan agama, itu jarang. Ada bahasa Arab itu mahasiswa saya dulu di situ. Dan ini menunjukkan bahwa kiainya itu sudah kiai yang orientasi itu akhirat. Anaknya 3 hafal Quran semua. Ya. Menantunya juga hafal Quran semua. Ya, ini fenomena ya, bahwa memang kita itu bukan tidak butuh dunia, tapi bagaimana orientasi kita tetap akhirat sehingga kita itu dikejar dunia. Pernah ada contoh lagi Kiai Mas Duki. Ya, Kiai Mas Duki itu pegawai negeri. Jadi putranya itu kadang dulu cerita punya uang tapi nggak punya beras. Bilang ke anaknya,
Le, hari ini kita masaknya sedikit. Nah, karena uangnya buat apa? Ini uang hasil gajian pegawai negeri. Kita tidak gunakan untuk beli beras. Beliau itu punya istihad seperti itu. Nah, terus Mbak Maimun Zubair itu punya duit banyak, ya. Itu kalau punya duit banyak itu guru-gurunya, putra-putra dari gurunya itu disangoni semua. Nah, kemudian anaknya itu walaupun mendapatkan beasiswa, tapi orang tuanya berpikir, jangan sampai anakku itu dibiayai oleh beasiswa. Saya selaku orang tua akan bertanggung jawab. Itu ijtihad ya, ijtihad secara pribadi, ya memang orang tua seperti itu. Karena apa? Ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ya tentang hubungan dengan dunia itu dan menaklukkan keinginan diri sendiri untuk bisa meraih cinta Allah, itu amalnya seperti apa dan apakah perkara di hati saja. Ya tetap bekerja, cuma orientasinya itu akhirat. Tetap orientasinya itu adalah akhirat. Sehingga tetap kerja keras. Makanya kadang orang seperti ini kerjanya itu malah mati-matian. Tapi kalau dapat itu tidak dimakan sendiri dan itu top. Itu yang disebut dengan ibadah muta'addiyah. Daripada rajin di masjid tiap hari tapi nunggu sumbangan. Nah, itu kan lebih bagus yang kerja tadi itu. Makanya itu dipuji ya. Dipuji sundul langit oleh Rasulullah SAW. Orang yang bekerja ya semangat tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita menggunakan guyonan. Ada orang setiap hari ke masjid, itu kelihatannya bagus. Tapi sesungguhnya dia itu sedang menghindari dari kewajiban keluarga. Nah, yang seperti ini kita kan tidak tahu. Kelihatannya etikaf, tapi ternyata daripada di rumah ramai dengan anaknya, dengan istrinya, mendingan di masjid. Jadi masjid itu hanya tempat melarikan diri. Nah, kita kan tidak tahu. Tapi cara pandang manusia kalau di masjid itu ya positif. Padahal ada yang seperti itu. Kenapa kamu? Wah, di rumah saya itu nggak ada AC-nya, di masjid damai. Itu saya mendengar anak-anak kecil itu nah. Saya waktu itu mau berangkat khutbah, saya di belakangnya anak-anak kecil itu ngobrol begini. Kamu Jumatan di mana? Oh, Jumatan di sini. Nggak enak Jumatan di situ. Di situ apa? Nasi kotaknya itu nggak enak semua. Kemudian di mana? Di situ aja. Di situ enak-enak. Oh, mungkin orang yang suka ke masjid bisa jadi saya dan siapa saja ke masjid itu mencari nasi kotak yang enak. Nah, kita kan nggak bisa mendeteksi hati orang. Sehingga kita itu harus punya orientasi akhirat itu tidak harus ibadah melulu, yaitu dengan ibadah mata, tapi orientasi akhirat, kerja pun orientasi akhirat. Ya Allah, aku kerja kalau dapat rezeki aku gunakan untuk beribadah kepadamu. Akhirnya itu menjadi orang yang berwibawa, dia itu tidak menjadi orang yang minta-minta. Nah, itu ya. Terus kalau kita itu diberi orang gimana? Duh, Nabi itu mengajarkan suatu saat Rasulullah kedatangan seorang tamu, tapi yang menyambut itu istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah itu bilang, Bu, saya tidak mau menerima pemberian ibu karena saya yakin ibu itu lebih membutuhkan barang ini. Oh enggak, saya pokoknya ingin memberi. Saya mau ingin memberi. Oh jangan Bu, jangan kau berikan ke saya. Ibu membutuhkan. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah itu dalam cerita ini tidak menerima barang tersebut. Karena tidak menerima barang tersebut, akhirnya wanita ini keluar dengan wajah masam. Dan ketika itu Rasulullah itu berpapasan ya. Kira-kira wanita ini tidak menggunakan penutup muka. Wajahnya itu cemberut. Begitu masuk Rasulullah tanya ke istrinya, ada apa? Saya tadi melihat ada seorang wanita keluar dengan wajah seperti dia, Rasulullah. Dia itu datang ke sini mau memberikan sesuatu, tapi saya yakin dia itu lebih membutuhkan. Kenapa? Karena saya melihat dia itu tidak mampu. Saya lebih memilih saya tidak menerima agar dia yang gunakan. Ternyata Nabi mengajarkan kalau ada orang yang memberi terimalah. Tapi kalau kamu itu mau berbagi jauh lebih bagus. Misalkan kita diberi sarung oleh teman kita terima. Tapi kalau kita berbagi kepada dirinya atau orang lain,
ya mungkin satu sarung lebih. Nah itu cara seperti itu. Sehingga kita itu tidak menjadi posisi yang apa namanya tamak, tapi kita menjadi posisi juga orang yang di atas, aliyadul ulya khairum yadis suflat. Jadi itu caranya seperti itu. Karena ternyata ada orang yang tidak mau menerima sama sekali. Ternyata itu juga tidak boleh karena mau tidak mau orang itu ingin memberi kepada kita dan ketika pemberiannya kita terima mereka bahagia. Itu pernah saya menceritakan ada seorang kiai datang diundang oleh orang yang nggak punya. Setelah itu dikasih salam tempel ya, itu 20.000 diterima. Senang itu yang menerima itu senang bahagia. Pulang bilang ke istrinya, Dek, tolong ya, uang 20.000 itu dibelikan beras sama lauk pauk, kita makan bersama-sama. Aku ingin darah yang mengalir dalam tubuh itu adalah ya hasil dari pemberian mereka. Loh, itu cara berpikir kiai, cara berpikir ulama itu sederhana tapi luar biasa. Nah, mungkin cara berpikir kita enggak seperti itu. Dia akan mau bingung ngapain kok memberikan saya. Tapi enggak. Jadi uang yang diberikan itu digunakan akhirnya manfaat dan mengalir pada tubuhnya akhirnya menjadi jariah. Nah, kan itu cara berpikir ulama itu seperti itu. Makanya logika berpikir para ulama itu kadang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbeda dengan pikiran-pikiran kita pada umumnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang seperti tadi ya, amalnya apa ya dan apakah perkara hati? Enggak, tetap ya, zahir dan batin. Nah, semua orientasinya akhirat. Akhirnya dia itu menjadi pribadi yang dikejar oleh rezeki. Iya. Gitu. Oke, Ustaz Azim, ini ada lagi yang pertama sebenarnya nih Bulani itu beliau bertanya putus hubungan dengan dunia itu dan menaklukkan keinginan diri sendiri untuk bisa meraih cinta Allah itu amalannya seperti apa? Apakah perkara di hati saja? Nih pertanyaan yang pertama ini malahan. Monggo Ustaz, mungkin bisa dibaca lagi Ustaz Ya, di eh, Nggih. sebenarnya kalau kita itu nggak bisa terputus dengan dunia karena kita itu hidup di dunia. Nggak bisa. Cuma bagaimana mengelola dunia itu bukan kita yang dikelola oleh dunia. Jadi kita itu punya potensi sebagai subjek, bukan objek dunia. Tapi namanya subjek mengatur. Jadi tidak aneh orang Islam itu kaya, nggak aneh. Saya beri contohnya Imam Abu Hanifah itu konglomerat. Imam Abu Hanifah. Saya sampaikan nih, Imam Abu Hanifah itu karena terlalu kaya, kaya banget. Itu orang itu pada diutangi semua. Mau butuh apa ya? Tapi begitu orang yang diutangi nggak bisa bayar, kalau ketemu di papasan jalan, yang singitan, yang menyembunyikan diri itu Imam Abu Hanifah. Tujuannya apa? Biar yang utang kepada saya tidak malu terhadap saya. Itu kok ada orang seperti baiknya seperti itu. Jadi orang yang utang kepada dirinya itu, utang yang pada dirinya itu kan malu, sehingga yang menghindar itu adalah Imam Abu Hanifah. Itu kan memang makomnya tinggi ya. Kalau kita menampakkan diri, kalau perlu mengirim orang supaya nagih, nah itu. Karena perpikirannya ulama itu gini. Misalkan kita punya uang 10, misalkan kita punya uang 1 juta di rumah. Terus kita nagih utang 100.000 pada orang lain dengan keras. Bisa jadi nanti kita disalahkan oleh Allah. Orang yang kita tagih itu nggak punya duit sama sekali, sementara kita dulu masih ada yang kita gunakan makan. Berarti kita akan ada kesombongan di situ. Makanya kita tidak pernah. Makanya cara jalan pikirannya ulama itu kadang berbeda. Karena mereka itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Sekali lagi kita jangan kemudian waduh saya mau jadi zuhud tapi jangan jadi zuhud yang salah, tetap bekerja tapi orientasinya itu tetap akhirat. Begitu. Oke. Dan ada satu lagi dari Bu Dewi ya ini ya. Apakah kita selalu melaksanakan sesuatu karena Allah? Kemudian bagaimana pekerjaan kegiatan atau yang terdahulu yang itu hanya rutinitas saja? Ini yang mungkin yang terdahulu yang belum diniati karena Allah maksudnya. Monggo Ustaz. Ya, ada yang tidak diniati itu secara otomatis ya, secara otomatis.
Jadi kalau kita hidup di dunia ini secara otomatis itu apa yang terbesit dalam hatinya itu akan yang dicatat. Nah, makanya itu barokah orang belajar menuntut ilmu itu akhirnya kita itu bisa mengatur hati kita. Dulu kita mungkin tidur itu hanya rutinitas, tapi tidur akhirnya ibadah. Begitu mau tidur berdoa, ya Allah, kau berikan aku kesempatan untuk meletakkan lambung saya naik. Saya tidur tapi niatnya ibadah. Loh itu bisa ngatur. Loh, kenapa bisa ngatur? Karena ada ilmunya. Ketika tidak ada ilmunya, ya hidup itu orang awam. Ya, kalau di kitab Al-Hikam itu kan saya menyampaikan manusia kan ada tiga, ya. Ada awam, ada yang salik. Salik ini orang yang sedang berjalan, yaitu orang-orang yang dituntun oleh gurunya. Yang ketiga itu sudah sampai dituntun, sudah sampai pada Allah SWT, namanya al-wasil. Nah, orang awam itu ya hidupnya seperti itu. Bangun tidur, bangun ya, kemudian kukur-kukur, kemudian ngerokok, minum kopi, kemudian sholat, kadang enggak sholat, jamaah, kadang enggak, kadang baca Quran, kadang setahun enggak baca Quran. Jadi hidup itu menunggu mati. Ya, moro-moro tuwek, mati, wis ganti mana anak ya podo seperti itu. Nah, tapi kalau punya ilmu enggak, dia merencanakan, oh ya Allah, anak saya harus lebih baik dari saya. Nah, itu ada salah satu mahasiswa saya di UM itu, bapaknya itu nggak bisa baca Quran, Dewi. Tapi ibunya itu pingin anakku harus bisa baca Al-Quran. Sehingga kelihatannya tuh luar biasa itu usahanya ibunya. Ternyata berhasil. Begitu eh, besar, ya bagus baca Qurannya. Kemudian kuliah di UM, Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa Arab, ngapal Quran, di di Pasir Kiai Syadili, kemudian daftar ya, daftar menjadi imam di Emirat, sekarang jadi imam masjid di Dubai. Loh, itu karena keinginan orang tua itu kuat. Karena orang tuanya itu ternyata guru, ya punya keinginan anak saya itu harus lebih baik. Itu karena ada ilmunya. Kalau orang awam pada umumnya kan gitu. Rutinitas itu tidak ada basic ilmunya, dan alhamdulillah kita masih belum terlambat, dan insya Allah yang lama pun itu nilainya ibadah, ya, ya karena mau tidak mau kita sudah tahu akhirnya, oh ya, itu ternyata dulu tidak sebaik sekarang, tapi ini yang sekarang kita niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan bisa ngaji kan alhamdulillah. Terus lanjut, mungkin Oke. ada lagi. Oke, monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh langsung, boleh ditulis di chat. Mumpung waktunya masih lumayan ini, masih seperempat jam lebih. Monggo, Ibu Ida, monggo, atau Bu Lilis, Bu Nurhayati, monggo Bu bertanya. Oke, monggo Bu Lilis. Dinyalakan dulu. Ya, Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya ini di luar materi ini. Kalau donor darah, kalau lagi puasa, itu sebenarnya batal apa enggak ya? Jadi kita donor darah karena itu kan rutin setiap 2 bulan sekali. Makasih Ustadz. Ya, monggo. Monggo Ustaz. Donor darah Ustaz Adim, apakah itu membatalkan puasa? Mic-nya belum. Mic-nya Ustaz. Mas Nanda bisa dibantu? Ini mic-nya Ustaz Adim kayaknya mic-nya Ustaz. Oke, terima kasih.
Nggih. Donor darah ya, donor darah itu kalau zaman dulu itu ada yang tidak diperbolehkan itu hijamah. Hijamah itu apa namanya? Cantuk ya. Cantuk itu diambil darahnya. Karena memang dampaknya itu pasti kurang kurang sehat untuk tubuh kita karena diambil darahnya ya. Jadi eh, Jadi salah satu efek dari donor darah dalam keadaan puasa itu adalah pusing, ya, kemudian mengurangi semuanya daya tahan tubuh, sehingga biasanya akan dicek itu layak apa enggak untuk mendonorkan darahnya. Adapun status hukumnya ya status hukumnya itu seperti apa? Ya, itu bagi orang yang sudah sudah terbiasa, itu biasanya kalau tidak donor darah itu kan menjadi apa namanya apa menjadi apa kalau sudah dalam keadaan puasa ya itu menjadi apa namanya kalau sudah sering donor darah itu kalau tidak donor darah itu bermasalah tubuhnya, bermasalah. Tapi dalam puasa itu berbeda. Dalam puasa itu berbeda. Karena kondisi tubuh seperti itu sehingga para ulama itu melarang untuk donor darah. Ya, para ulama itu melarang donor. Walaupun itu menjadi aktivitas setiap bulan, ya, menjadi aktivitas setiap bulan. Karena ada satu tetangga itu rutin itu sudah 10 tahun mungkin. Nah, kalau pas bulan puasa ya pray, libur. Ya, karena lemes ya. Kalau lemes nanti dampaknya ya mokel. Ya. Padahal puasa itu harus sehat secara fisik ya, sehingga aktivitas itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga muncullah larangan-larangan ya, donor darah ketika bulan puasa. Nah, kemudian apakah bisa memastikan setelah donor darah itu kemudian tidak pusing? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah setelah donor darah itu tidak pusing dalam keadaan puasa? Nah, itu yang ngerti biasanya dokternya itu. Tapi para ulama itu melarang ya. Para ulama itu melarang donor darah dalam keadaan puasa. Tapi kalau donor darah berarti di atas waktu yang telah ditentukan, berarti sore ya atau Malam. malam ya, biasanya malam. Ya, malam itu untuk memudahkan, dan itu pun kadang juga masih dicek terlebih dahulu ini normal atau sempurna kesehatannya atau enggak. Ya. Jadi seperti itu. Itu sebagian ulama itu melarang. Ya. Oke, tapi mungkin ada yang membolehkan juga ya Ustadz ya. Ya, biasanya kalau fikih itu potensi-potensi Debatable. berbeda pendapat itu selalu ada. Ya. Ya. Karena alasannya apa? Tidak memasukkan bahan dari luar ke dalam ya. Air atau apa gitu. Dan mungkin donor darah itu tidak mungkin yang berpendapat sebaiknya tidak dilakukan itu karena itu tidak mendesak ya mungkin ya. Beda dengan orang yang sakit harus disuntik begitu. Iya, Begitu, bukan sesuatu yang sesuatu yang harus. Ya, ada pilihan waktu lah. Iya, iya, iya. Masih bisa ditahan misalnya nunggu malam gitu kan masih bisa ya. Ya, nunggu malam. Tapi kalau orang sakit misalnya dibawa ke rumah sakit ya harus segera disuntik itu baru boleh ya. Meskipun memasukkan cairan. Begitu kan. Iya. Tapi tetap ya larangan itu muncul. Tapi walaupun kemudian misalkan terpaksa ini pokoknya misalkan ini ada kecelakaan, ini perlu donor darah, kok orangnya sehat kuat, kalaupun terpaksa diambil yaitu tidak membatalkan puasa. Ya, tapi itu dampaknya pasti nanti akan menjadi batal karena setelah itu lemes dan tidak berdaya. Makan ya.
Ini ada pertanyaan yang kedua tadi, chat. Bagaimana hukumnya bekam waktu puasa dan suntik gitu ya? Dari Ibu siapa ini? Bu Nani. Mohon izin bertanya, kalau puasa Suntik kita nggak apa-apa. bekam Suntik dan itu nggak apa-apa. diperbolehkan jarum, diperbolehkan Ya, apa tidak? Gimana, Ustaz? diperbolehkan itu suntik itu boleh. Yang tidak Tapi diperbolehkan itu kumur kemudian tidak dikeluarkan itu. ditelan. Itu sama dengan ini apa namanya? Infus ya. Infus itu kan itu ada yang membolehkan, tapi nggak lapar akhirnya. Padahal esensi puasa itu kan menahan diri dari Bapak. makan dan minum sehingga ada perasaan lapar itu seperti ini. Sehingga kalau orang puasa itu memang harus lapar, harus lapar. Iya, iya. Jadi puasa itu esensinya ya harus menahan makan. Nah, kalau sudah menahan makan dan minum itu kan lemes ya. Lemes itu adalah berarti esensi puasanya terasa. Tapi kalau puasa kemudian berbagai vitamin dimasukkan kemudian tetap bugar itu kan esensi puasa itu nanti berkurang. Nah, dalam dunia kesehatan itu bisa saja disuntik. Ada misalkan vitamin yang kualitas tinggi disuntik sampai 24 jam tidak terasa lapar kan juga ada. Oh, iya, iya, iya. Nah, berarti esensi puasanya itu kan kurang apa? Iya, iya. Jadi kalau bekam Modern itu kan sama zaman apa ya? Zaman teknologi modern itu apa ya? Sesuatu bisa diakali lah. direkayasa. Iya, misalkan ya orang pingin gimana saya bisa nggak seharian nggak lapar. Seperti pemain sepak bola itu kan kuat karena memang nutrisi dimasukkan dalam tubuhnya itu sebelum apa matahari ya apa namanya pada waktu fajar itu dimasukkan sehingga seluruh tubuhnya itu nutrisinya itu bisa terpenuhi dan sehat walafiat dan tidak makan sehari Iya. apa namanya dan sepak bola kuat karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya kalau nggak sepak bola, nah puasa itu tujuannya apa? Iya, 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 iya. Biar merasakan kelaparan Nah, itu salah bagaimana orang satunya. miskin gitu. Ustadz, Puasa itu kan mohon izin ada bertanya. yang ditahan dua. Pertama menahan makan dan minum berarti puasa secara zahir. Hmm. Yang kedua itu yang paling berat yaitu menahan lisan dari membincangkan keburukan orang, menahan mata dan lain sebagainya itu batin. Ya, menjaga hal-hal dari hal-hal yang tidak pantas itu puasa batin dan itu paling berat. Menjaga lisan, ada kan puasa bisu, tidak ngomong itu paling berat bagi orang yang suka bercerita itu. Iya, iya. Assalamualaikum Jadi Ustadz. ya monggo Bu. Waalaikumsalam. Iya, kalau ini terapi akupuntur gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, Dalam nggak apa-apa. nggak Oh, apa-apa. bekam juga nggak apa-apa ya? Bekam termasuk Termasuk boleh atau termasuk tidak boleh? itu dianalogikan sama itu apa namanya suntik itu. Oh, Donor darah, iya. bukan? Suntik ya itu kan berobat kami. Oh, Iya. iya, 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 iya. iya. Matur suwun Ustadz. Iya, Assalamualaikum. Salam. Ini yang berikutnya dari Bu Nur Laila. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk melatih anak-anak dalam beribadah. Kalau seseorang anak kelas 5 SD belum balik menjadi imam taraweh di rumah dengan makmum ibu dan kakaknya, apakah sah sholatnya? Nah ini, Ustadz, menarik nih. Kalau belum balik belum sah. Cuma diakali begini aja. Nih atau nak kamu jadi imam. Tapi makmumnya itu niatnya sholatnya sendirian. Saya dulu gitu. Nah, cuma bareng ya. Sujudnya bareng. Tapi sang ibu itu niatnya itu sholat sendiri. Untuk Kalau memberikan motivasi ya ya, anaknya, seorang anak. Nah, itu boleh gitu. Ya. kalau makmumnya dua, Ustadz, Makmumnya dua, imamnya nah, satu. imamnya anak-anak, Iya, ibu. ya dikasih tahu. Ya, makmumnya itu dikasih tahu. Karena memang nggak boleh kalau belum balik itu nggak sah. Hmm. Berarti misalnya ibu
ibunya sama mbaknya si anak laki-laki itu. Itu saya Kemudian dulu gitu. Ayo jadi eh, imam sekarang. Loh, kan belum, ya nggak apa-apa jadi imam. Akhirnya yang imami kan. Kita baca sendiri disesuaikan, tapi sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib nggak berani karena itu kaitannya namanya wajib itu harus harus maksimal memenuhi ya, syarat ya. harus Iya. maksimal. Ya, kita latih pada ya sholat sunnah. Tarawih biasanya saya dulu waktunya tarawih. Ayo nggak usah tarawih di masjid, tarawih di rumah. Sekarang jadi imam. Mau kan semangat anak itu. Hmm. Oh, saya itu dipercaya oleh orang tua untuk menjadi imam, nah, gitu. Jadi ya perlu ya model-model seperti itu bahasanya dibombong dalam Dipuji. masalah seperti ini. Makanya dia punya percaya diri, nanti keluar pun dia itu merasa aku pernah menjadi imam. Sehingga kalau di luar itu bisa ternyata di rumah diajari. Iya, iya, iya. Jadi gitu nggih, Bu Nur Laila. Nggih. Ya, terima Berikutnya kasih. Ya, nggih. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Kety. Dalam melakukan sholat taraweh untuk wanita bagaimana hukumnya? Mungkin maksudnya sholat taraweh di masjid atau gimana ini Bu Kety? nggak apa-apa sholat tarawih di masjid. Saya sering Oh, menganalkan gini, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah di Madinah, itu kalau wanita tatkala keluar dari rumahnya itu menimbulkan fitnah. Nah, jadi kalau orang-orang Indonesia itu masih saja nuntun itu, usianya sudah tua, nah tolong bawakan tongkat saya ini. Tolong bawakan sandal saya. Oh itu pahalanya tambah besar itu nuntun gitu ya. Nah, tapi kalau iya. misalkan begitu anak-anak muda ke masjid, kenapa ke masjid? Biar ketemu ini. Nah inilah kira-kira yang tidak diperbolehkan. Maka dalam hal ini di rumah itu lebih afdol. Tapi umumnya kalau di Indonesia, apalagi di daerah-daerah itu yang di masjid itu rata-rata sudah tua. Karena yang muda-muda itu sudah nggak mau ke masjid. Tua nanti gantian. Kalau yang tua sudah tidak ada, baru dia tua baru ke masjid ya. Iya, iya. Makanya hikmah kenapa tidak wajib itu. Kalau wajib, itu nggak cukup masjidnya. Iya, 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 iya. Misalkan terawih itu wajib. Makanya Nabi itu terawih itu kalau nggak salah 4 ya. Hari keempat, hari kelima Nabi itu nggak keluar rumah. Hari pertama Iya. itu ada sedikit orang ikut. Hari kedua tambah banyak. Tambah banyak hari yang ketiga. Kemudian hari berikutnya, kok tambah membludak. Oh, hari kelima, ada riwayat hari kelima. Kemudian Nabi itu tidak keluar. Tapi Nabi itu dengar. Wah, Nabi gimana ya nggak keluar. Padahal kita sudah datang semua ini. Dari Kuba, dari berbagai daerah itu pada keluar. Tapi Nabi nggak keluar. Terus paginya Nabi itu, saya dengar kalian ngobrol gini. Aku nggak keluar. Karena kalau sampai aku sebulan penuh, khawatir itu menjadi wajib. Makanya cukup hanya 4 hari. Nah, tapi kita kan nggak boleh mengatakan, kenapa nggak pernah ke masjid? Tapi kan cuma 4 hari. Ya kosong semua masjidnya. Iya, iya, iya. Terus ada yang bilang, kenapa nggak ke masjid? Loh, Nabi itu cuma 4 hari, hari pertama. Berarti kalau kita persis dengan Nabi, pahalanya lebih besar. Kosong semua. Itu akhirnya nggak memahami konteks hadis. Karena yang dilihat kan bukan satu hadis, tapi hadis yang lain juga ada. Seperti man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan qiyam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kelak dari atas dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Sehingga para ulama itu orientasinya menghidupkan malam. Sehingga kadang tidak ada jumlah rakaat yang pasti, yang jelas itu Rasulullah itu kalau sholat itu kuat. Ya, kalau sholat itu Iya, kuat iya. kalau sholat malam. Bahkan zaman Imam Malik itu di Madinah itu 36. 36. Kalau kita nggak sholat juga nggak apa-apa. Ya, karena memang statusnya itu tadi. Tapi ya kan kebangetan setahun sekali kok nggak sholat. Ya, jadi kesimpulannya untuk ibu-ibu yang sudah ibu-ibu enggak apa-apa ya Pak ya. Ustadz ya, berjamaah di masjid ya. Nggak apa-apa. Iya, nggih. Kecuali Seperti itu. menimbulkan fitnah misalnya. Karena Nggih. cantiknya itu sundul langit, sehingga tiap Ya, orang ya. melihat tuh langsung pingsan, itu jangan ke masjid. Ya masuk ada ya seperti itu. Nggih, begitu Ibu Kety nggih, bisa dipahami nggih. Kalau insya Allah kalau jamaah yang ada di sini sudah kita ini yang sudah seumur kita ini sudah
nggak menimbulkan fitnah lah. Kalau yang muda-muda mungkin Ustadz ya yang masih Apalagi ya kalau Indonesia itu sering saya sampaikan. Nah, orang Iya. Indonesia itu makanannya tempe, mendol, menjes, terus pecel, seblak. Itu sudah kalau sudah puasa itu dari ujung rambut Mas, sampai kaki itu lemes semua itu. Mau noleh kanan kiri sudah nggak kuat. Gitu. lah ya, sudah Apalagi mikir. mau ke masjid loh kadang males. Iya, Apalagi kalau sudah kurma 3 biji, kolak iya. 3 biji, kemudian teh 3, apa semuanya serba 3, sampai nasi Iya. pun 3 piring. Sehingga pas menjelang isya itu sudah langsung Oke. ngantuk. Jadi begitu Ibu Kety, bisa dipahami tidak apa-apa Bu, intinya tidak menimbulkan fitnah. Mungkin ada lagi Bu yang lain, Bapak atau Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan. Kalau sudah, mungkin ini jamnya pas Ustadz, jam 10 ini sudah. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan Oke. kita Monggo. berikan sehat jasmani dan rohani. Kita Amin. bersyukur ya kepada Allah SWT ditakdirkan bisa sholat itu sudah. Jadi untuk usia-usia seperti kita, itu kalau ibadah itu ucapkanlah terima kasih kepada Allah telah ditakdirkan bisa ibadah. Akhirnya ibadah itu senang dan tidak merasa tersiksa apakah ibadah saya itu diterima oleh Allah apa enggak. Ya, karena kita merasa bahagia ditakdirkan menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita nyaman dalam beribadah. Kalau berpikirnya ya Allah ibadah saya diterima apa enggak, itu nanti tersiksa. Nah, cukup kita merasa bahagia karena ditakdirkan hari ini bisa sholat. Juga demikian besok dan seterusnya sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim wa sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم لا تكل نفسي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Berjumpa kembali insya Allah besok ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu Lilis, Terima Bu Nani, kasih. Bu Arma, Ibu Sui.